Nah itu yang kita rasakan tuh. Jadi pendapatan tuh yang seharusnya mungkin sehari itu kita bisa bawa pulang untuk keluarga itu sekitar 250 ribu. Ini tinggal setengahnya gitu, hanya tinggal 100 ribu, bahkan kurang dari 100 ribu. Pun kalaupun driver tidak mau mengikuti itu, apakah ada konsekuensinya, Pak? Misalnya disepi. Orderan jadi anyep kalau bahasa kita nih, bahasa jalanan kita jadi anyep gitu. Jadi Itu aplikator yang menentukan sepinya. iya, jadi aplikator ini mempunyai algoritma itu yang menciptakan eksploitasi itu justru algoritma yang dibuat oleh aplikator. Kita itu membela kepentingan aplikasi dengan menghijaukan zona-zona merah. Mereka tidak perlu keluar biaya, perusahaan aplikasi ini. Kami yang keluar biaya, ke sana kemari, kami dipukuli, ditimpuki, diancam, segala macam bentuk intimidasi itu terjadi pada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di podcast Resonansi bersama saya Aher Budiantoro. Dan saya Salma Hasanah Nur. Resonansi kupas tuntas tanpa keras-keras. Baik, hari ini kita akan mengupas tuntas mengenai perjuangan para driver ojek online. Dari mulai komisi aplikator, kemudian tarif dasar, ketidaktransparan, hingga upaya mereka dalam mencari payung hukum yang nantinya akan melindungi mereka dalam menjalankan pekerjaan mereka atau profesi mereka. Dan hari ini kita sudah kedatangan dua orang narasumber kita. Yang pertama ada Mas Igun Wicaksono, Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia. Selamat datang Mas Igun. Selamat datang Mas Igun. Kemudian narasumber kita sama yang kedua ini ada Bang Irfan ya. Bang Irfan itu dari Aliansi Pengemudi Ojek Online Bersatu. Selamat datang Bang Irfan. Terima kasih sudah meluangkan waktunya bersama kami untuk mengisi podcast hari ini. Kita kayaknya kalau ngobrol soal keluh kesah ojol ini nggak seru kalau kita terlalu serius ya. Kita mungkin bisa sambil ngopi-ngopi, minum-minum. Salma, mungkin boleh. ada yang bisa ditawarkan kepada kedua orang narasumber kita. Bang Irfan kan pasti driver ojol minum dong selama perjalanannya. Selama bekerja juga pasti. Nah, Bang Irfan seleranya apa nih kalau kayak gitu? Es cappuccino. Es cappuccino. Bang Igun? Karena memang aktivitas menjadi ojol itu butuh energi, tapi juga harus yang sehat. Kalau saya air putih aja. Air putih, siap. Baik kalau Tidak gitu. dingin. Tidak dingin. Udah nggak ngopi ya Bang ya? Udah nggak mengurangi. Ada Kakak Yahya kita nih, tim resonansi juga. Oke, terima kasih Kakak Yahya. Kakak Yahya ini Bang Igun, ini Bang Irfan. Nah, Sambil seruput dulu Mas kita Mas. Siap. Kakak Yahya mumpung ada Bang Irfan sama Bang Igun, kemarin kan sudah bertemu dengan Pak Hamka, sekarang kita langsung bertemu dengan drivernya. Kakak Yahya ada yang mau disampaikan? Sedikit aja sih. Sedikit saja. Melihat abang berdua di sini ya, saya cuma bertanya sedikit aja. Bagaimana perasaan abang berdua nih sebagai driver ojek saat ini? Dan juga perasaan kawan-kawan yang lain. Perasaannya, batinnya gimana sih saat ini? Itu aja sih. Iya. Jadi kami ini memang saat ini kan sedang, kami bilang nih sedang melakukan proses perjuangan. Perjuangan untuk bisa mendapatkan hak yang adil bagi para pengemudi ojek online. Kawan-kawan kami, teman-teman kami juga ini semua gitu. Karena kita merasakan adanya ketidakadilan dan adanya ketidaktransparan dari pihak penyelenggara, baik itu penyelenggara peraturan maupun operator peraturan ini. Jadi perusahaan-perusahaan aplikasi ya, kami sebut sebagai aplikator ya. Nah itu yang kita rasakan tuh. Jadi pendapatan tuh yang seharusnya mungkin sehari itu kita bisa bawa pulang untuk keluarga itu sekitar 250 ribu, ini tinggal setengahnya
gitu, hanya tinggal 100.000, bahkan kurang dari 100.000 gitu. Saya baru bertanya satu aja udah sedih saya. Oh iya. Udah panjang loh. Ya, ini karena semangat kami. Iya, semangat sekali. Bang Irfan juga semangat, Bang Irfan ya? Semangat. Kalau sedih saya mau keluar dulu. Oke. Oke. Nanti Mau kita nangis di belakang. kenapa menangis? Oke, baik. Nanti kita terima kasih Kakak Yahya. Tadi dari singkat Bang Igun menyampaikan bahwasannya dua kata kunci ya, ketidakadilan dan ketidaktransparan ya, seperti itu. Tadi kita kan sudah ngobrol di backstage sebelum mulai. Di situ kita juga sempat bertanya-tanya. Saya penasaran kemudian dengan sedikit latar belakang Bang Igun sama Bang Irfan. Sesudah menjadi driver itu sudah berapa lama? Seperti itu. Kenapa waktu itu memutuskan menjadi driver gitu? Singkat saja Mas, Iya. Bang Igun, Bang Irfan. Dari saya dulu ya. Ya, boleh, siap. Jadi gini, saya ini kebetulan bergabung di salah satu perusahaan aplikasi. Itu dari kita efektif, saya nih efektif 2016. Namun memang sebagian besar aktivitas mengemudi saya itu malam hari. Kalau kami sebut tuh jadi ojol ngalong. Ojol ngalong. Jadi saya nggak pernah narik siang gitu. Dengan berbagai pertimbangan, lebih nyaman malam gitu ya, sampai ketemu pagi, ya itu aktivitas kami. Tapi nggak takut begal ya di malam hari? Nah itu dia, nanti ada ceritanya. Oke, Bang Irfan, gimana? Iya, apa ya? Saya lumayan lama lah jadi driver online. Kalau malam saya dagang. Jadi kalau pagi, siang, sore saya narik. Malam saya ada buka kaki lima lah. Kaki lima kecil-kecilan gitu. Ketika COVID itu kaki lima juga dipersulit oleh pemerintah, susah kita untuk buka kaki lima juga. Akhirnya ketika COVID saya full time. Sebelumnya saya part time lah, maksudnya malam saya dagang. Kalau narik ya pagi, siang, sore, terus malamnya saya dagang gitu, kaki lima. Karena saya nggak bisa dagang siang karena itu rukonya dipakai untuk berdagang. Pos kota itu dulu, samping Bami Gajah Mada, seperti itu. Baik. Alhamdulillah, kalau malam saya dagang ya paginya daripada untang lantung ya saya narik. Oke. Nah, Mas Igun ini sebagai ketua umum asosiasi tentunya banyak sekali mendengar keluhan dari teman-teman driver ojek online ini. Sebenarnya apa sih Mas keluhan yang paling mendesak yang disampaikan para pengemudi ojek online ini yang kira-kira memang ini perlu untuk diprioritaskan oleh pemerintah saat ini? Silakan Mas. Iya. Jadi ini hasil dari kami kan nih kalau lagi nunggu orderan penumpang ya, itu ngobrol nih antar pengemudi nih. Terus saling kasih lihat hari ini dapat berapa nih? Ini argo kami dari misalkan contoh saya mangkalnya tuh di depan di Sub Senen kalau dibilang, di stasiun Senen gitu. Tapi saya beda-beda antara di Sub Senen atau di halte busway Harmoni. Nah itu pangkalan saya. Kalau malam ya, nah kita saling memperlihatkan nih, kok penumpang bayarnya misalkan 20.000, kami hanya dapatnya 5.000 nih, gitu. Ini potongannya besar sekali. Nah dari sinilah, dari obrolan rekan-rekan kami, ternyata nggak hanya di komunitas kita nih, nggak hanya di komunitas kami nih, hampir di seluruh komunitas dan ternyata hampir seluruh Indonesia. Nah ini menjadi persoalan nasional bahwa terjadinya penyimpangan yang saya sampaikan adanya, sebenarnya sudah ada relnya nih ya, peraturan, tapi peraturan aplikasi menyimpang. Dari adanya potongan-potongan besar melebihi dari 20%, itulah yang membuat ini harus diperjuangkan. Ini nggak bisa begini terus. Kami minta keadilan. Minta keadilan kemana? Kepada pihak regulator, kepada pihak pemerintah. Gitu. Kalau nggak salah kemarin Mas Igun juga sempat menyampaikan di RDPO di DPR ya terkait potongan-potongan ini ya. Ya, memang hal ini akhirnya kan sampai ini ke DPR. Nah, DPR menyambut bahwa mereka ingin mendengar apa yang menjadi persoalan dari rekan-rekan ojek online ini.
yang paling utama saat ini yang kami butuhkan adalah biaya potongan aplikasi itu ditertibkan. Nah, karena ini sudah bertahun-tahun ini perusahaan aplikasi ini mengambil lebih dari kami, akhirnya kami mengambil putusan nih, rekan-rekan kami nih. Kemarin di DPR kita sampaikan, Oke. untuk perusahaan aplikator sekarang cukup 10%. Kami minta itu. Menteri Perhubungan harus merubah peraturan keputusan Menteri Perhubungan yang terakhir 1001 di situ 15/5% menjadi hanya 10%, tidak ada tambah-tambahan lagi. 10% tanpa ada tambahan potongan. Betul. Mutlak berarti Mutlak. tuntutannya 10%. Mutlak 10%. Oke. Kalau dari sisi Bang Irfan nih sebagai pengemudi ojol, apa betul realisasi di lapangan tuh teman-teman driver ojol tuh merasakan hal seperti itu yang tadi diungkapkan oleh? Ya, data-datanya sih udah kita kirim ke Komisi 5 ya. Seperti misalkan contoh nih, ada namanya GoRide Comfort. Oke. GoRide Comfort itu kalau kalian punya aplikasi penumpang itu harganya dia 18.500. Oke. Nah, ke driver itu hanya 11.200. Artinya potongannya berapa persen tuh? Itu lebih dari dari 20%. 20 ya. Oke. Ya. Meskipun misalnya dikurangin 2.000 biaya pemesanan Ya. jadi 16.500. Misalkan 16.500, coba dihitung. Misalkan 16.500 tanpa biaya pemesanan yang diterapkan oleh aplikator dibebankan kepada penumpang, dikurang 2.000, 18.500 dikurang 2.000 berarti 16.500. Dipotong 20%. Berapa itu? Kan nggak mungkin 11.200. Iya. Dari situ udah jelas lebih. Dan Memang itu sangat dirasakan ya dampaknya. Pemotongan ini tidak dilakukan secara transparan ya, artinya begitu. iya, karena kalau mau fair, misalkan nih, kalau orderan reguler itu customer bayar 15.000, Oke. 15.000 untuk motor biasa. Kalau motor convert itu, GoRide Convert itu dia untuk yang NMAX maupun PCX itu plus 3.500. Customer dibebankan plus 3.500. Di luar yang motor biasa. Ya. Lebih 3.500. Ya. Customer have to pay 3.500 biaya tambahan. Ya. Nah, kalau mau fair, ya ini juga dipotong 80-20. Ya. Harusnya dari 3.500 ini 80% untuk si driver. Ya. Terus 20% untuk si aplikator kalau mau fair. Pun kalaupun driver tidak mau mengikuti itu, apakah ada konsekuensinya, Pak? Misalnya Sepi. disepi. Orderan jadi anyep gak kalau bahasa kita nih, bahasa jalanan kita jadi anyep gitu. Jadi Itu aplikator yang menentukan sepinya. itu. iya, jadi aplikator ini mempunyai algoritma itu yang membuat yang menciptakan eksploitasi itu justru algoritma yang dibuat oleh aplikator. Tarif dasar kan tadi seperti Mas Igun sampaikan itu terlalu rendah, kemudian potongannya juga terlalu berlebihan, bahkan di atas dari 20% dalam hitungannya Bang Igun tadi ya. Ya. Kemudian kalau seperti itu dari Garda Indonesia sendiri, berapa tarif yang layak dan ideal sebenarnya bagi pengemudi, Mas? Bang? Di dalam Capman yang terakhir itu tarif khususnya zona 2 ya, kami ini di Jabodetabek ini masuk zona 2. Batas bawah TBB ya, tarif batas bawah itu masuk di 2.550 saat ini. Batas atasnya di 2.800. Nah, saat ini rekan-rekan ini menginginkan adanya perubahan. Memang fokus utama masih pada potongan 10%, tapi menginginkan juga adanya revisi tarif. Karena kenapa? Banyaknya program-program yang menyimpang yang seharusnya si driver ini terima per kilometer 2.500 minimal ya, 2.550. Namun yang diterima itu kalau hitungan kami itu sekitar 1.200 hingga 1.500 rupiah. Di bawah 2.500 Jauh. yang minimal itu. Iya, kalau didasarkan dari program-program yang skema-skema yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan aplikator ini, gitu. Contoh ada ini kalau ini penumpang ya, tapi juga
ada di sini tarif yang masih belum ada peraturan nih mengenai tarif makanan dan barang, pengantaran barang. Nah ini masih kosong, belum ada peraturannya. Nah ini juga yang saat ini kami sedang perjuangkan. Teman-teman itu menginginkan adanya regulasi khusus untuk barang dan makanan. Karena yang yang selalu kita bahas dengan regulator ini saat ini di penumpang ride hailing. Nah, di ride hailing aja udah banyak menyimpang, apalagi yang belum ada peraturan. Nah, kita menginginkan adanya revisi ini. Nah, angka kebutuhan tarif yang ideal ini memang harus melibatkan tadi Bang Irfan sampaikan akademisi, para pakar. Di situ ada eksekutif juga, legislatif juga. Semua stakeholder ini terlibat untuk merumuskan tarif yang ideal. Termasuk kami nih. Dari kawan-kawan kami juga semua di perwakilannya ada perwakilan yang bisa dilibatkan untuk menentukan tarif gitu. Ngomong-ngomong soal tarif nih, aplikator ini kan menerapkan beberapa skema tarif ya. Sebut saja tuh ada aceng, kemudian ada slot, ada hemat, prioritas dan seterusnya. Bisa Bang Irfan jelaskan bagaimana realisasi dari berbagai mekanisme tarif tersebut dan dampaknya apa sih bagi pengemudi? Jadi kalau di Gojek itu ada yang namanya akun khusus. Bahasa aplikator itu GoFood jarak dekat. GoFood jarak dekat. Kalau bahasa driver disebutnya aceng, argo goceng. Oh, aceng itu argo goceng kita singkat. Jadi si driver ini terimanya goceng. Nah, di sini kan karena tidak adanya aturan yang jelas, tidak ada aturan dari pemerintah. Jadi aplikatornya seenaknya aja nih. Argo 5.000. Nah, itu hitungannya dari mana itu? Saya pernah nanya dengan legal Gojek, dengan manajemen Gojek pada saat itu di Hotel Sentul, diadakan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Di situ ada legal dari Gojek juga, dari berbagai aplikator lain, dari Grab dan lain-lain juga. Saya tanya yang legal Gojek ini, argo goceng ini dari mana? Hitungan dari mana? BOK kita, biaya operasional kendaraan kita, dihitung nggak? Gitu. Berapa itu? Bensin kita berapa? Oli kita berapa? Mereka nggak tahu. Itu karena sama sekali nggak tahu. Mereka bilang ini upaya coba-coba lah. Jadi nasib orang, perut orang dicoba-coba sama dia. Mas Igun, dari apa yang tadi disampaikan oleh Bang Irfan nih, apakah Garda Indonesia ini pernah meminta audit transparansi kepada aplikator ya terkait yang tadi disampaikan? Ya, jadi kami pernah menyampaikan pada RDP sebelumnya, itu lama ya, jadi bukan periode yang sekarang. Karena kami sudah beberapa kali RDP sebenarnya dengan Komisi 5 bahwa penyimpangan dari regulasi yang sudah dibuat oleh pemerintah ini mohon diadakan audit. Nah, makanya di dalam Kepmen 1001 tahun 2022 itu keluar dalam salah satu diktum itu bahwa perusahaan aplikasi ini harusnya dilakukan audit. Oleh 5 besar, Big Five ditulisnya di situ dalam Kepmen itu. Nah, jelas itu. Spesifik disebut di situ. Tapi nggak ditulis apa aja, pokoknya Big Five. Nah, kita juga nggak paham nih maksud tujuan dari aplikator, kenapa nggak ditulis aja lembaga-lembaga auditnya apa aja gitu. Tapi tanya, itu salah satu yang kita inginkan adanya regulasi ini, adanya audit terhadap perusahaan-perusahaan aplikasi yang menjalankan regulasi yang sudah dibuat oleh regulator gitu. Kita sudah menyampaikan adanya audit. Ya. Memang belum ada tindak lanjut ya selama belum pernah satupun sekalipun itu dilakukan audit terhadap perusahaan-perusahaan aplikasi. Seharusnya juga mereka menyampaikan laporan nih per 3 bulan, 3 bulan menyampaikan laporan pada Dirjen Perhubungan Darat, kepada Kementerian Perhubungan, Dirjen Perhubungan Daratnya sebagai regulator, tapi tidak pernah ada. Nah, ini yang dibilang tidak adanya transparansi
Sehingga kami menilai ini tidak adil, nggak ada keadilan di sini. Kita boleh sambil seruput dulu Bang Irfan, Bang Igun. Ya. Santai. Nah, kalau terkait tentang bonus dan insentif, berapa kali saya coba berdialog sama driver ojol, kalau mau berangkat ke kantor kita ngobrol. Bonus dan insentif itu mereka keluhkan, seperti itu ya Bang ya. Apakah kemudian Garuda Indonesia punya data terkait keluhan bonus dan insentif ini? Dan kemudian seberapa besar sih Mas dampaknya? Sangat berdampak ya. Jadi gini, ini sudah berlangsung dari tahun 2000 awal-awal fase kita menyebut fase awal nih. Fase awal ini sekitar 2015 sampai 2016. Sampai tahun awal 2017. Nah, ini bonus insentif itu diterima oleh kawan-kawan itu bagi kami memuaskan lah. Tapi mungkin pada masa itu adalah masa perusahaan aplikasi Bakar masih uang. membakar uang, ya kan? Nah, masuk tahun 2018 mulai menurun nih bonus insentif nih. Bonus insentif ini menurun sampai 50%. Dari misalkan kami menerima dulu apa namanya tuh? Ada Jaminan Argo. ya jaminan Argo segala macam itu, kita kalau bisa menyelesaikan berapa penyelesaian order 10 misalkan itu dapat bonusnya itu mulai dari ada yang 50.000 gitu. Ini membantu ya buat teman-teman. Semenjak masuk 2019 itu hilang, udah hilang. Nah, Masuk Covid lebih hilang lagi. makin kesini fase selanjutnya ini makin nggak ada, malah sekarang terbalik. Mungkin kami yang kasih bonus ke perusahaan aplikator, terbalik Yang bayar ini. itu yang Grab Jadi, hemat yang berbayar. kami ini yang harus, kalau kami mau mendapatkan order, kami harus memberikan pembayaran dulu kepada perusahaan aplikasi. Seharusnya kan mereka memberikan bonus. Jadi sekarang bukan nol ya, minus gitu kami menyebutnya. Sudah bukan lagi nol tapi Minus. gitu ya. Karena kami yang harus bayar kalau mau kami dapat order gitu. Kalau misalnya dibantah karena sekarang itu driver sudah banyak banget, itu bagaimana Mas tanggapannya? Ya, Masih meminta bonus dan insentif juga? ini suatu bantahan yang nggak relevan karena kami sendiri juga meminta adanya pengaturan kuota. Tahun 2019 aksi kami pernah aksi tahun 2019 itu bulan Oktober. Itu kami minta ada pembatasan kuota driver. Regulator tidak memenuhi permintaan kami. Aplikator makin menjadi-jadi, menambah terus jumlah drivernya. Ya sehingga yang disampaikan Bang Irfan itu bahwa supply demand ini Nggak seimbang. sudah sangat jomplang ya, Jomplang ya. jomplang jauh ya. Nah, jumlah driver ini sudah sangat sangat besar dibandingkan order yang masuk gitu. Mas Igun tadi menyampaikan terkait pembatasan kuota ya, pembatasan kuota. Nah, ini problemnya kan jumlah driver yang tadi disampaikan oleh Bang Irfan juga ada kurang lebih 7 jutaan ya. 7,5 7 lah, juta lebih. lebih ya. Kalau seandainya ini diterapkan, kemudian diterapkan, apakah ini nantinya akan berimplikasi pada jumlah driver yang dikurangi, artinya pengangguran bertambah nih. Ini konsekuensinya bagaimana, Mas? Kalau Ya. seandainya ini diberlakukan. Jadi pengurangan. gini, driver yang sudah ada bukan dikurangi, Oke. tapi jangan ada penambahan lagi. Artinya sudah dikunci di angka Udah dikunci. yang ada sekarang. Nah, organik aja. Organik itu artinya gini, kan ada juga driver yang mereka sambilan ya, Oke. part time kayak gitu. Kalau mereka akhirnya lebih nyaman di pekerjaan formalnya, terus berhenti jadi driver ya sudah gitu. Nah, ini memang kan ada di perusahaan aplikasi juga mereka memberlakukan kalau tidak aktif akunnya selama 2 minggu. lebih dari sebulan Iya. itu akan disuspensi. Disuspend. Ya, akan disuspend. Nah, apalagi kalau udah lebih dari 6 bulan ya otomatis Dengan sudah dianggap sendirinya, putus mitra putus gitu. kemitraan, Nah, ya. inilah. Jadi ini organik aja. Jangan ada pengurangan, kita minta. Karena ini akan membuat gejolak nantinya. Ya. Gejolak di ekonomi, gejolak di sosial, ini akan masalah. Ya. Kalau sampai ada pengurangan dalam hal
seperti kalau di pekerja itu PHK lah ya. Kalau kita jangan sampai ada seperti itu. Tapi organik berhenti aja, tapi jangan ada ditambah lagi. Udah itu aja Ya. permintaan kita. Ya, tadi juga Mas Igun menyampaikan ada sejumlah celah ya dalam peraturan Menteri Perhubungan yang berlaku saat ini ya. Nah, apa sih kalau boleh dijelaskan yang secara spesifik itu dianggap belum cukup untuk mengatur regulasi ojek online di Indonesia? Karena kan salah satu perjuangan teman-teman dari pengemudi ojol ini kan adanya payung hukum setara undang-undang lah. Undang-undang entah itu namanya apa nanti. Transportasi, undang-undang transportasi online kah atau apa secara spesifik. Nah, ini celah hukumnya apa sih Mas sebenarnya yang berlaku nih peraturan Menteri Perhubungan? Yang sudah ada aja dilanggar, apalagi yang belum ada nih. Ya. Gitu. Yang belum ada, celah yang belum ada, yang saat ini mereka mainkan itu secara sporadis dan masif, itu di barang dan makanan, gitu. Karena dari kementerian-kementerian yang ada, maksudnya dalam hal ini Kementerian Perhubungan itu melempar kepada Kementerian Komdigi. Komdigi, wah ini wewenang regulasinya Kementerian Perhubungan. Kami ini ada di mana? Lempar-lempar, Jadi saling lempar regulasi inilah yang menjadi celah bisnis mengeksploitasi para pengemudi ojek online. Nah, kalau untuk di ride hailing atau penumpang itu jelas udah ada Capman-nya ya, keputusan Menteri Perhubungannya. Walaupun dalam hal ini mereka tetap membangkang melanggar dari regulasi yang sudah dibuat. Nah, ini celah yang kami maksud adalah di tarif makanan dan barang. Ini yang belum Masih ada. kosong. Masih kosong. Jadi pemerintah belum hadir di sini. Ya. Seperti itu. Ini memang sesuatu yang rumit ya, karena ini lintas sektoral. Iya, betul. Kalau dari sisi implementasinya nih berkaitan dengan Komisi 5 Perhubungan. Dari sisi aturannya ini beririsan dengan Komisi 1, dalam ini Komdigi. Ya. Kemudian untuk ketenaga kerjaannya ke kemitraan Komisi 9. Artinya kalaupun nanti akan dilakukan pembahasan terkait undang-undangnya, Lintas ada komisi. pansus, Iya, lintas komisi itu. Nah, terkait ini Mas Igun, kira-kira poin-poin krusial yang kira-kira nanti akan diperjuangkan oleh teman-teman pengemudi ojol ini apa yang perlu untuk diatur dalam undang-undang? Mengenai kemitraan, Oke. status kemitraan. Status kemitraan. Bahwa harus ada garis jelas nih antara perusahaan aplikasi dengan kami sebagai mitra ini. Iya. Garis jelasnya itu apa? Hak-hak dari para mitra ini apa aja? Ini harus jelas Harus poinnya. clear dulu ya di Harus situ. clear di situ. Iya. Dalam bentuk undang-undang ya. Kalau kita bicara undang-undang. Nah, terus juga mengenai alat transportasinya, maksudnya kendaraannya. Nah, ini di sini ada rancu ya. Bahwa kami kira undang-undang nomor 22 LLAJ, angkutan jalan, karena sepeda motor ini saat ini kan masih ilegal kalau dipakai buat Belum Gojek. masuk kategori transportasi umum ya? Belum masuk. Karena dianggapnya ilegal gitu. Nah, ternyata Undang-Undang 22 LLAJ ini juga masuk ke dalam Komisi 3. Tidak murni di Komisi 5 pembahasannya. Oke. Di Komisi Hukum gitu. Maka itu dari bertahun-tahun ini belum selesai. Kemarin inisiatif dari Komisi 5 bahwa mereka akan menghadirkan RUU tentang transportasi daring online. Nah, ini kami sambut baik. Kita minta di sini menjadi undang-undang yang rigid dan bisa melindungi hak para pengemudi online. Poin-poinnya ya mengenai batasan pemotongan biaya aplikasi. Yang kami minta kan sekarang ini kami lagi perjuangkan 10% nih. Nah, kalau bisa nanti di dalam undang-undang tertulis jelas kalau melanggar, terus ada sanksi di situ. Sanksinya, ya. Ada sanksi baik administrasi maupun pidana apabila ada melanggar. Itu Termasuk mengenai kesejahteraan para pengemudi bagaimana? sudah pasti. Jadi kami sendiri pernah diundang dalam kajian akademik mengenai sistem jaminan sosial nasional SJSN. Perlindungan kesejahteraan bagi para pengemudi ojek online. Kita meminta bahwa
adanya subsidi dari baik dari perusahaan aplikasi penjalan bisnis untuk memberikan subsidi, memberikan jaminan Jaminan. baik Untuk iurannya kesehatan, ya? ya, maupun jaminan di sekarang ini ada undang-undang mengenai apa namanya BPJS tenaga kerjaan kayak gitu. Baik. Tadi Bang Igun juga menyebutkan ada aturan pun tetap dilanggar sama aplikator. Kemudian Garda Indonesia, yaitu Bang Igun, apakah ada harapan sanksi yang harusnya diberikan kepada aplikator itu? Ya memang di dalam Kepmen itu maupun Permen tidak ada sanksi kan di situ. Nah ini kelemahan dari regulasi yang sudah dibuat, sehingga mereka bebas saja. Udah dibuat aturan tertulis pun karena nggak ada sanksi ya bebas mereka melanggar. Kita minta di dalam Kepmen terbaru adanya revisi Permen juga, peraturan menteri, agar dicantumkan ada sanksi di situ. Terus mekanisme penertiban dari regulator seperti apa terhadap para pelaku usaha aplikasi yang ada di Indonesia. Jadi tidak bisa semena-mena lagi nih melanggar kayak gini lagi saat ini. Harapannya Bang Igun, sanksinya seperti apa untuk aplikator? Kami aja kalau melanggar nih teman-teman nih disuspend ya. Iya. Ya kita minta suspend aja sekalian gitu. Ya pasti yang rugi juga teman-teman juga sebenarnya kan. Atau pidana lah. Nah, tapi kan bisnis mereka kan jadi juga merugi dengan adanya suspensi. Nah, inilah adanya suatu bentuk hukuman terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh perusahaan aplikasi. Jadi tidak hanya si drivernya nih yang disanksi atau dihukum oleh perusahaan aplikasi. Loh, perusahaan aplikasi siapa yang mau berikan hukuman? Nggak ada saat ini. Bang Igun sendiri dalam berpendapat seperti ini sebelumnya sudah melakukan apa ya, semacam studi bandingkah dengan perusahaan ojol lain di negara-negara lain, atau bagaimana Bang Igun? Ya memang kami hari ini aja kita ada kawan kami yang ada ke beberapa negara di Asia Tenggara ya, di Malaysia. Ini baru sampai Malaysia hari ini. Jadi kami studi banding mengenai secara mandiri, tidak melibatkan regulator maupun pemerintah dan negara. Kami mandiri. Di Malaysia kita melihat bagaimana perusahaan aplikator ini memperlakukan para drivernya. Nah, kita juga udah dapat salinan-salinan berapa penghasilan mereka per hari, itu udah dapat berapa ringgit per hari ini. Ini baru Malaysia. Emang rencana setelah Malaysia kita akan ke Vietnam. Ke Vietnam karena negara-negara ini ada para pengemudi online di situ. Nah, dan banyak ya. Kita menilai yang banyak pengemudi online-nya. Malaysia, Vietnam. Jadi di Malaysia sendiri kemarin pun tanggal 19 Januari ini ada demo nih menentang kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan aplikasi. Di sana kan yang terbesar tuh Grab gitu. Mereka menyebut sebagai aksi blackout. Tarifnya bagaimana kalau di negara Malaysia, kemudian Vietnam, perbandingannya dengan Indonesia? Baru Malaysia nih. Hari ini baru laporan yang masuk dari Malaysia bahwa tarifnya itu mereka ada potongan. Potongannya itu mulai dari 10% sampai dengan memang ada sampai 20%. Jadi algoritma, tetap mereka melakukan algoritma ternyata gitu. Nah, tapi saya belum dapat regulasi dari pemerintah kerajaan Malaysia seperti apa. Misalkan apakah di sana mewajibkan 10%, apa 20% atau berapa persen, itu belum dapat. Namun udah dapat salinan bukti tarif yang dilakukan oleh perusahaan aplikasi di sana. Gitu. Oke, sudah ada bukti data konkretnya ya Sudah apa yang ada, terjadi sudah. di Malaysia yang sehingga menjadi perbandingan Bang Igun dan teman-teman dan Bang Irfan dalam melakukan tuntutan ini ya. Iya, sudah. Bang Irfan, demo Bang Irfan sebagai driver ojol pernah tidak mengalami kejadian yang dramatis atau menegangkan di jalan? Waktu 2016 waktu itu kan komunitas belum banyak. Waktu itu saya bawa order Grab ke stasiun Kebayoran Lama. Driver juga belum banyak pada saat itu. Nah,
Emang dulu tuh ada peraturan, jadi semacam peraturan tidak tertulis lah. Jadi kita nih nggak boleh ngetem atau ambil penumpang itu depannya opang-opang ojek pangkalan pada mangkal itu, kita nggak boleh. Nah, saya waktu itu bukan mangkal, saya nurunin penumpang. Nah, saya nurunin penumpang otomatis di depan stasiun dong, di depan opang-opang, ya kan. Nah, akhirnya saya nurunin penumpang, karena opang-opang ini nggak paham kalau ojol itu setelah menurunkan penumpang itu harus banyak yang dipencet itu. Saya sudah sampai, ada 3 atau 4 kali harus dipencet itu kan. Otomatis setelah kita selesai menurunkan penumpang, kita stay dulu di situ, kita pencet-pencet itulah, pencet-pencet itu. Nah, ada koordinator opangnya ngeliat saya dari jauh karena kan saya ngetem. Saya ditipuk pakai batu itu. Untungnya helm saya masih saya pakai kan. Karena helm saya tuh meletak ya kan. Udahlah akhirnya saya nggak senang lah kan. Nggak senang, saya taruh helm saya di motor, saya standarin, saya mau samperin itu orang gitu, mau kita fight aja lah kan. Akhirnya saya dikerumutin sama abang-abang itu. Dikerumutin, ada satu juga yang dari dari stasiun itu, mungkin tugas keamanan dari stasiun, seret saya, bang, dengan ente jalan deh. Ini karena dia banyak kan, kalau banyak yang ada saya dipukulin gitu kan, digebukin lah. Udah akhirnya nggak takut saya bilang, karena kalau saya mati ini berjihad untuk keluarga kan, karena kan kita cari uang untuk keluarga kan itu bisa dikatakan dengan jihad juga. Ya. Kalau Mas Igun gimana? Ada cerita yang dramatis selama jadi ojek online? Jadi memang awal-awal itu 2015-2016 seperti yang disampaikan oleh Bang Irfan. Kami ini mengalami namanya masa zona merah. Masa zona merah ini hampir semua terminal atau tempat keramaian-keramaian atau stasiun itu dikuasai oleh objek pangkalan, ormas maupun preman. Jadi saya sendiri pernah merasakan namanya waktu peperangan tempur di Underpass Senen itu, terus di Tangerang, Tang City. Itu 2016 Tang City. Itu di berita ternyata masif perangan itu antara angkot konvensional dengan kami. Itu 34 angkot ludes terbakar. Nah, memang pada saat itu kepolisian bingung kalau kami ada yang ditangkap, ini akan makin ramai. Akhirnya perdamaian terjadi. Semenjak itu Tangerang masih kita anggap udah mulai terkendali lah. Kondusif, setelah Tangerang kita ada panggilan perang lagi Bogor, di Laladon, terminal Laladon. Saya bawa tim saya kan mangkal tuh, kita bikin komunitas dulu, namanya Harmony Brothers, terus Burung Hantu, karena saya ngalong kan, Burung Hantu Senen dan Harmony Brothers. Harmony Brothers masih ada di Gajah Mada, di Harmony. Nah, kita berangkat ke Bogor, kemana aja berangkat. Nah, karena kita nih udah terbiasa tempur sana tempur sini, ternyata dalam sehari-hari ini, khususnya kami nih yang malam nih yang ngalong, itu kita dihadapkan dengan kejahatan jalanan. Adanya begal-begal yang mengincar para penumpang, yang mengincar para pengemudi online. Sepeda motornya diambil, penumpang kami juga. Terakhir kasus di runway Kemayoran itu, Jalan Benyamin Sueb, penumpang kami itu di samurai tangannya sehingga putus, dan kawan kami driver sampai meninggal dunia dihabisin oleh pelaku kriminal. Dari situ kita membangun suatu semangat untuk ayo kita perang lawan kriminal kayak gini juga. Selain kita mengkondusifkan zona-zona merah, kita juga akhirnya membentuk komunitas anti begal namanya. Jadi kita menyebutnya adalah tim khusus anti begal, kita sebut TEKAP. Kemudian Bang Igun, Bang Irfan ini kan vokal sekali dan berani belak-belakan berbicara tentang apa yang sebenarnya terjadi, apa tuntutannya, realita, fakta di lapangan bagaimana. Apa yang buat Bang Irfan dan Bang Igun berani? Tidak takut di jalanan ada ancaman apa tiba-tiba gitu? Bang Irfan dulu mungkin, atau Bang Igun?
Jadi ya kita kan pada dasarnya kan eh, bersuara keras terhadap untuk mengkritik aplikator atau apapun itu kan pada dasarnya memperjuangkan profesi kita sendiri gitu loh. Kalau bukan kita siapa lagi yang memperjuangkan itu. Dan juga kita ada anggota-anggota kita di bawah kita yang semacam kita sebagai ketua-ketua ini seakan-akan punya beban moral gitu. Harus ada yang disuarakan seperti itu. Seperti ya macam-macam lah, kayak misalkan GoFood, di Gojek yang double order. Ya, orderan kedua itu ditambah 2.500 doang. Orderan customer kedua dibayar ke kita hanya 2.500. Tapi pada kenyataannya berapa itu customer kedua itu bayar, kita nggak akan pernah tahu seperti itu. Ada backingan nggak Bang Irfan sampai bisa berani menyuarakan vokal sekali? Nggak ada sih, Tidak ada. hanya Allah Subhanahu Wa Oh, ya Taala. Allah Subhanahu wa Bismillah Ta'ala. aja gitu loh. Bang Igun? Ya memang vokalnya kami ini sudah kami perhitungkan. Artinya gini, lillahi ta'ala kami ini apapun yang terjadi, narasi opini yang ada di lapangan dan apapun ancaman yang ada terhadap kami ini, itu sudah kami perhitungkan, pasti ada. Nah, namun semangat kami untuk membela kawan-kawan kami sendiri, pendaringan kawan-kawan kami sendiri, itu mengalahkan ketakutan kami. Ancaman apapun yang ada di jalan, ancaman apapun yang ada dimanapun, itu sudah resiko kami akan hadapi. Tetap maju, menyuarakan Tetap maju, perjuangannya ya? tidak ada mundur kita. Tidak ada mundur. Oke. Tidak ada mundur. Oke, kita langsung saja, ada netizen yang langsung menyampaikan juga aspirasinya, mumpung ada Bang Igun dan Bang Irfan mewakili netizen ojol. Halo. Halo. Halo, sama yang tadi ya. Udah sama kan? Oh iya. Ya, udah sama nih. Gimana nih? Ya. Kelihatannya sedih. Sampai ada yang menitipkan pesan-pesan begitu. Nah, pesannya ya mereka buat begitu, terus saya rangkum di dalam bait-bait puisi begitu untuk abang berdua dan yang lain di luar sana. Boleh saya bacakan ya? Boleh. Silakan. Kalau boleh bersedih. Jaket hijau yang lusuh. Di balik jaket hijau yang lusuh ini ada dada yang sesak menahan pilu. Bukan karena hujan, bukan pula karena debu, tapi karena tarif yang tak pernah berpihak padamu. Mesin kau nyalakan kala langit masih gelap. Anakmu belum bangun, dapur juga belum hangat. Namun berbekal doa istrimu dan tekadmu yang kuat, kau kejar rezeki di jalan yang penuh dengan penat. Tanganmu menggenggam setir dan hatimu menggenggam harapan, tapi layar aplikasi tak pernah adil. Tarifmu turun, potongannya tetap menekan. Saat itu hujan deras di jalanan kota. Tak ada jas hujan untuk menutupi harga diri yang terinjak. Kau antarkan makanan yang bukan untuk keluarga, lalu pulang membawa letih yang tak tertakar. Demo kau gelar bukan karena benci, tapi karena kau ingin hidup yang dihargai. Bukan ingin dimanjakan atau diberi, hanya ingin keadilan sesuap harga diri. Wahai negara, wahai aplikator, lihatlah wajah-wajah pejuang motor. Mereka bukan sekedar titik di peta. Mereka manusia, punya nyawa, punya cita, punya cinta. Hidup driver ojol, hidup rakyat kecil, hidup keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Merdeka! Merdeka. Mereka Terima kasih Kakak Yahya. Kakak Terima ya. kasih. Sangat Betul, sedih ya, itu. untuk memang Gimana? Menyentuh, itulah menyentuh ya. yang disampaikan puisi ini merupakan Kenyataan. nyataan yang terjadi selama ini pada kami, para pengemudi ojek online
di seluruh Indonesia. Seperti itulah terjadi. Nah, kita butuh kehadiran pemerintah di sini maupun legislatif maupun eksekutif harus bisa menghadirkan payung hukum yang konkret lah. Karena tidak ada keadilan. Jadi gini, pada saat awal-awal kami menjadi pengemudi ojek online, kita itu membela kepentingan aplikasi dengan menghijaukan zona-zona merah. Mereka tidak perlu keluar biaya, perusahaan aplikasi ini. Kami yang keluar biaya, ke sana kemari, kami dipukuli, ditimpuki, diancam, segala macam bentuk intimidasi itu terjadi pada kami. Lalu pada saat ini semuanya sudah tidak ada lagi perlawanan dari pihak-pihak lain yang tidak maunya adanya aplikator, kami malah ditindas. Jadi inilah tidak ada keadilan di sini. Pemerintah juga diam di sini. Nah, bentuk puisi ini adalah realita yang terjadi. Dulu kami membela perusahaan aplikator sampai kami menyerahkan nyawa kami dengan menghadapi kerumunan dari preman, dari penguasa-penguasa wilayah tanpa adanya takut. Karena apa? Kami membela teman kami, membela perut kami, membela anak istri kami. Tapi yang terjadi saat ini perusahaan aplikasi tidak ada sedikit pun punya rasa perikemanusiaan terhadap para pengemudi ojek online. Kami pun dianggap musuh. Sedangkan di sini semangatnya adalah kami menjaga ekosistem ini agar sehat, agar tidak ada pelanggaran. Kami berterima kasih adanya perusahaan aplikasi yang sudah membuka banyak memberikan nafkah juga, jadi perantara nafkah kami juga. Tapi mana keadilannya gitu? Kami dulu berterima kasih, kami membela mereka, sekarang mereka menindas kami. Ya inilah realita ini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dan negara maupun masyarakat lain seperti itu. Ini maaf Bang ya, ini udah buat abang sedih lagi. Sedih lagi saya sampai ya terhanyut gitu. Jadi saya mau ke belakang tuh menangis lagi nih. Mendalami Terima kasih ya. peran Kakak Terima kasih sudah perhatikan para pengemudi ojek Oke. online. Terima kasih Kakak Yahya. Oke, Ya, Mas. Mas Igun itu kalau nggak salah pernah menyampaikan akan melakukan demonstrasi kembali ya, demonstrasi besar jika tuntutan yang kemarin disampaikan itu tidak dipenuhi oleh pemerintah sebelum akhir bulan Mei kemarin. Nah, terkait ini apakah sudah ada rencana merealisasikan hal? Jadi memang pada saat RDP 21 Mei 2025 kemarin itu di depan Komisi 5 kami mengultimatum ya kepada Kementerian Perhubungan, kepada Menhub untuk memutuskan angka potongan biaya aplikasi 10% dan adanya revisi mengenai tarif dan program-program yang lain itu agar tolong dihilangkan lah. Tapi hingga akhir ultimatum kami udah masuk bulan Juni, ini tidak ada respon sama sekali. Sama sekali belum ada respon. Sehingga kami dengan kawan-kawan kami juga dari aliansi-aliansi, dengan Bang Irfan, dari komunitas-komunitas yang kemarin pun ikut aksi, kemungkinan dan besar kemungkinan kami akan turun kembali menagih dan akan meminta kepada Menteri Perhubungan. Apabila Menteri Perhubungan tetap bungkam, kami akan minta kepada Presiden langsung. Ya, pada Presiden Jadi Prabowo. pada Presiden Prabowo. Jadi aksi kami bukan lagi kepada Kementerian Perhubungan nih, Ya. Langsung ke kepada Presiden. Nah, koreksi jika saya salah Bang Irfan ya. Katanya jumlah driver di Indonesia ini menyentuh sampai 4 juta. Nah, Bang Igun, Bang Irfan, khususnya mungkin Bang Igun, tergiur tidak membuat partai politik dengan angka jumlah driver yang banyak? Mohon maaf, jadi begini ya, semua memang harus diselesaikan dengan politik. Udah pasti dengan politik. Keputusan menteri politik, keputusan presiden politik, keputusan DPR politik. Itu semua politik. Kami demonstrasi juga politik. Tapi bukan artinya kami akan membuat suatu gerakan ini menjadi politik praktis. Oke. Gitu. Jadi hal tersebut adalah jauh dari adanya narasi, opini segala macam bahwa dengan jumlah driver sekian pasti nih kalau kami bikin partai politik suaranya akan jadi nih, akan banyak nih. Nggak ada seperti itu. Yang kami pikirkan adalah kepentingan
rekan-rekan kami mendapatkan hak dan keadilannya. Jauhi dari kebatilan, dari ketamakan perusahaan-perusahaan aplikasi itu. Gitu. Terakhir. Tapi di lapangan sendiri solid ya driver satu suara terhadap hal ini ya. Yakin ya Bang Igun ya? Bang Kalau memang kalau kami bilang solid tidak. Irfan? Baik. Karena ada kepentingan perusahaan-perusahaan aplikasi ini menggunakan juga para driver ojol yang kami bilang menjadi binaan mereka untuk melawan pergerakan kami untuk menuntut keadilan. Padahal kami ini menuntut keadilan, hak dan keadilan buat mereka juga, gitu. Tapi adanya gerakan-gerakan kontra terhadap pergerakan kami ini dan dibuatnya narasi-narasi baik itu di media sosial maupun di media lainnya, itu terjadinya perpecahan. Itu terjadi memang, dan ini politik perpecahan ini dibuat oleh oknum-oknum tertentu, baik itu perusahaan aplikasi maupun oknum lain yang punya kepentingan terhadap perusahaan aplikasi. Itu terjadi di lapangan. Contoh, sebelum kami aksi tanggal 20 Mei 2025 kemarin, ya, ada beberapa rekan-rekan kami itu dipanggil ke kantor aparat untuk, ya, kami menilai, oh ini kami akan digembosi nih aksi pergerakan kami nih. Ya kita nggak tahu obrolannya apa, tapi itu terjadi, gitu. Dan saya berani tanggung jawabkan, tanggal 19 Mei 2025 itu ada, terjadi. itu terjadi, gitu. Karena kami punya datanya, dan mereka nggak tahu kalau kami punya data itu. Dan tanggal 19 Mei juga Menteri Perhubungan duduk bareng dengan perusahaan aplikasi di restoran mewah. Dan di situ mereka menyatakan, perusahaan aplikasi dengan gagahnya perusahaan aplikator ini, kami tidak akan turunkan biaya potongan aplikasi sesuai permintaan dari rekan-rekan ojek online yang memberontak besok tanggal 20 Mei. Kami maksudnya ini, gitu. Mereka membuat pernyataan di media. Artinya di sini regulator pemerintah ini udah nggak netral. Kami belum aksi, mereka sudah duduk bareng, tidak melibatkan kami, ya kan? Lalu mereka dengan sombongnya perusahaan aplikator ini tidak akan mengikuti tuntutan kami. Oh, berarti ini tantangan. Kami akan terus seperti ini dan akan panjang perjuangan ini. Bagi kami tidak masalah. Kami akan terus memperjuangkan hal ini sampai kapanpun. Oke, Bang Igun, itu sesuai fakta dan bisa dipertanggungjawabkan. Bisa ya, Bang dipertanggungjawabkan. Igun, ini agak kontroversial. Soalnya. Kontroversial. Siap ya? Siap. Oke. Mas Irfan, Mas Igun, sebelum kita menutup perbincangan ini, terakhir pertanyaan dari kami, apa pesan dari Kang Igun terkait khususnya kepada para pengemudi ojek online yang saat ini sedang berada di jalan menjalankan profesinya, kemudian kepada aplikator dan khususnya kepada pemerintah, apa harapan yang terbesar saat ini? Ya, untuk kawan-kawan kami pengemudi ojek online yang lain ya, mohon doa dan dukungannya. Andai pun kawan-kawan kami ini tidak setuju dengan gerakan kami mohon adanya mereka ini tolonglah melihat bahwa pergerakan kami ini bukan untuk memusuhi perusahaan aplikasi, tapi untuk menuntut keadilan dan menghilangkan kebatilan yang dijalankan oleh perusahaan aplikasi. Kita tidak pernah mau memusuhi siapapun. Kami hadir dan ada untuk kawan-kawan semua untuk memperjuangkan hak dan keadilan. Dan untuk perusahaan aplikasi, pemerintah ini sudah membuat aturan. Tolonglah, ikuti itu aja. Tidak ada yang lain, ikuti itu. Selama ini kalian tidak ada mengikuti peraturan yang sudah dibuat oleh regulator, oleh kementerian. Sehingga apa yang kami perjuangkan ini bukan untuk memusuhi perusahaan aplikasi, tapi memusuhi program-program mereka yang mempersulit kawan-kawan kami di lapangan, sehingga menurunkan pendapatan kawan-kawan kami. Kami menginginkan keadilan di situ. Untuk kementerian pemerintah dalam hal ini, tolonglah
pemerintah ini seharusnya hadir dan melindungi rakyatnya. Sekarang rakyatnya ini sedang dilanda suatu ketidakadilan. Hadirlah kalian, pihak pemerintah, dan tegas terhadap para pelanggar. Jangan kami yang meminta keadilan, kami yang ditekan oleh pihak pemerintah. Jangan sampai terjadi seperti itu. Kami ini rakyat, kami juga membayar pajak kepada pemerintah. Pemerintah hidup dan berjalan operasionalnya dari pajak rakyat. Jadi tolong pemerintah sebagai regulator untuk bisa adil dan tegas di sini. Terima kasih. Oke, Bu. Bang Irfan, ada Iya. pesan? Ada Untuk teman-teman? kawan-kawan di jalanan, di grassroots ya, maupun driver driver apapun dia, dari aplikasi manapun ya, saya berpesan jangan mudah untuk dipecah belah. Jadi berpikir kritis, ya kita berjalan dengan apa adanya, seperti yang Mbak Igun bilang, hanya mencari keadilan. Gitu. Jadi pesan saya kepada grassroots, apapun warna jaket kalian jangan mau dipecah belah. Gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, pesan saya kepada aplikator, ya kalau misalkan antum-antum masih seperti ini, membuat kezoliman terus-menerus, akan ada masanya apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai. Gitu. Yang ketiga, kepada pemerintah, ya, DPR maupun Presiden, saya berharap janji dari Ketua Komisi 5, Bapak Lazarus, untuk membuat panja, panitia kerja yang lintas komisi, karena ojol ini terkait oleh terkoneksi dengan berbagai komisi ya, tidak bisa diselesaikan oleh Komisi 5 aja. Karena di situ ada urusan aplikasi, di situ ada urusan ketenagakerjaan juga, di situ ada urusan UMKM juga, harus lintas kementerian dan lintas komisi. Tolong janji kalian sekomisi 5 semuanya dari seluruh partai yang tergabung di Komisi 5, mereka sebenarnya sepakat untuk membuat RUU transportasi online. Nah, ini akan kita tagih dan tolong jangan kecewakan rakyat. Tuh. Mas Igun, Bang Irfan, kami ucapkan terima kasih sekali lagi karena sudah bersedia hadir dalam perbincangan di podcast kita. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan kali ini dapat memberikan pengetahuan terutama kepada para sahabat resonansi yang menyaksikan tayangan ini, dan mudah-mudahan apa yang tadi kita dengar yang disampaikan para narasumber kita dapat menjadi rujukan untuk pemerintah, dalam hal ini kementerian terkait dan Komisi 5 DPR RI. Bang Irfan, Bang Igun, semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dalam perjuangannya, begitu juga teman-teman driver di luar sana ya. Untuk sahabat resonansi, terima kasih sudah menonton podcast resonansi pada hari ini. Agar tidak hanya mengikuti arus, mari ikuti arus yang kritis dengan subscribe YouTube channel podcast resonansi, nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update dengan konten-konten resonansi selanjutnya. Dan kepada sahabat resonansi, jangan lupa politik bukan milik segelintir orang. Politik adalah milik kita semua. Politik menentukan masa depan kita. Sampai bertemu pada episode resonansi berikutnya. Resonansi, Kupas tuntas tanpa keras-keras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.